Selamat malam bagi kita semua. Malam. Malam. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi kami, yaitu mengenai Kampung Bahari Nusantara dengan nama kelompok. Yang pertama yaitu Kasnijar Boru Panjaitan, yang kedua yaitu Natasha Fitriana, yang ketiga yaitu Suci Tasam Ratul Faudah, yang keempat ada Salpian, yang kelima ada saya sendiri, Irhana dari Saragi. Next, selanjutnya. Kampung Bahari Kampung Bahari Nusantara. Pulau Jang di Kecamatan Moro ditetapkan sebagai Kampung Bahari Nusantara yang baru dirancangkan oleh Dalan Tama keempat, yaitu perencanaan ini dilakukan atas perintahan dari Kepala Staf Angkatan Laut ataupun Kasal, yang mana tujuannya adalah untuk membantu pemerintah daerah agar masyarakat Kampung Bahari Nusantara ini semakin maju dan makmur. Diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dari potensi yang dimiliki, baik lautan maupun potensi wisatanya. Baiklah, potensi kelautan Kampung Bahari Nusantara, Pulau Jang. Beragam potensi kelautan yang tersedia di Pulau Jang, mulai keberagaman hayati yang terdapat di perairan seperti ikan, udang, terumbu karang hingga rumput laut. Bahkan, Kecamatan Moro yang dikenal sebagai sentra perikanan di Kabupaten Karimun dijadikan sebagai kawasan metropolitan oleh daerah tempat. Itu Jang memiliki potensi kota yang patut untuk terus dikembangkan di daerah luar, terutama kondisi Pemerintah Rakyat Tanjung yang menjadi minat di wilayah Desa Jang bukan hanya bekerja sebagai wilayah kancah, namun juga di wilayah mengembangkan rumput laut. Kawasan pengembangan budaya rumput laut Desa Jang berada di sebelah utara perairan oleh nelayan setempat akan kita kembangkan agar lebih maju lagi. Perancangan Desa Jang sebagai Kampung Bahari Nusantara dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, salah satunya dengan pemasangan akses internet, sehingga masyarakat bisa makin melek dengan teknologi dan dapat mengakses segala perkembangan dunia. Budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut yang dikelola oleh warga setempat sekarang malah dijadikan sebagai bahan baku untuk produksi minuman kolagen, sejenis minuman yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kekayaan alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa Jang tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus terus dikembangkan hingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat di sana. Rumput laut. Kebutuhan rumput laut dunia yang semakin meningkat mendorong peningkatan usaha budidaya rumput laut. Potensi rumput laut di Indonesia mempunyai prospek yang cukup cerah. Meskipun saat ini pemanfaatannya hanya pada jenis yang telah umum dikenal. Rumput laut masih menjadi salah satu komoditas andalan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya di Indonesia. Bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menaikkan target produksi rumput laut yang sebelumnya pada tahun 2016 produksinya hanya mencapai 11 juta ton, di tahun 2017 ini akan dinaikkan menjadi 13,4 juta ton. Rumput laut mempunyai fungsi baik secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi secara langsung, rumput laut menyediakan makanan bagi ikan dan invertebrata, terutama talus muda. Secara tidak langsung, rumput laut digunakan dalam berbagai industri, yaitu pangan, kosmetik, obat-obatan, pupuk, tekstil, kulit, dan industri lainnya. Keberhasilan budidaya rumput laut sangat tergantung pada teknik budidaya yang
yang tepat dan dengan metode budidaya yang sesuai. Metode budidaya yang dipilih hendaknya dapat memberikan pertumbuhan yang baik, mudah dalam penerapannya, dan bahan baku yang digunakan murah serta mudah didapat. Keberhasilan budidaya rumput laut sangat tergantung pada teknik budaya yang dipengaruhi oleh kondisi lokasi budidaya dan kebiasaan para pelaku utama dalam melakukan budidaya. Yang selanjutnya yaitu ada pelestarian penyu sisi. Penyu merupakan satwa laut dengan sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung yang memberinya ketangkasan berenang di dalam air. Karena bernapas dengan paru-paru, satwa vertebrata dari kelas reptilia ini harus sesekali naik ke permukaan air untuk bernafas, meski sepanjang hidupnya berada di dalam laut. Satwa pengelana laut ini dapat bermigrasi dengan jarak yang sangat jauh, yaitu bisa menempuh 3.000 km dalam 58-73 hari. Seperti kura-kura laut lainnya, penyu sisik dengan nama latin Eretmostelis imbricata memiliki bentuk tubuh yang datar. Rata-rata penyu sisik dewasa dapat tumbuh sampai 1 meter dan berat sekitar 80 kg. Penyu sisik terbesar yang pernah ditangkap memiliki berat 127 kg. Penyu sisik mempunyai karakter khas dibanding penyu lain, yaitu bentuk kepala yang memanjang dengan rahang yang cukup besar dan memiliki mulut yang meruncing, menyerupai paruh burung elang sehingga dinamakan hawksbill turtle. Selanjutnya adalah wisata air snorkeling. Snorkeling merupakan kegiatan olahraga yang berkembang menjadi sebuah aktivitas wisata air. Snorkeling merupakan salah satu wisata air yang ada di Pulau Mada. Tujuan adanya snorkeling di Pulau Mada ialah menikmati keindahan beraneka ragam biota di bawah laut dangkal, khususnya seperti terumbu karang, ikan-ikan berwarna-warni, kerang, dan rumput laut. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Baik, mungkin saya kira tidak ada yang mau ditanyakan. Saya harap presentasi kami hari ini dapat diterima dan dapat dipahami, sehingga boleh membantu untuk melanjutkan mata kuliah Bioper. Baik, sekian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.